Pancasila sebagai ideologi negara juga menjadi arah kiblat hukum berpacu. Di Indonesia, Pancasila menjadi gambaran bagaimana seharusnya rakyat Indonesia bersikap. Pancasila merupakan dasar perilaku bagi rakyat Indonesia. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut yakni nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga, nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat, dan nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima. Namun, meskipun terdapat nilai-nilai yang menjadi cerminan rakyat Indonesia tersebut, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terkait nilai yang ada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Contoh, dalam sila pertama, kasus pelanggaran yang sering dihadapi ialah penistaan agama. Penistaan agama dianggap sebagai hal yang sensitif di Indonesia, karena banyaknya agama yang ada di Indonesia. Juga dalam tiap kasus terjadi penistaan agama, tidak hanya melibatkan 1-2 orang, tapi melibatkan banyak massa yang siap membela agamanya. Selanjutnya, dalam sila kedua, kasus pelanggaran yang sangat umum dan sering ditemui adalah kekerasan seksual dan rasisme. Kekerasan seksual merajalela di Indonesia, tidak hanya melibatkan antara orang dewasa dan orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan orang dewasa yang semakin membuat kasus ini memprihatinkan, hingga banyak lembaga besar turun tangan dalam menyikapinya. Selain itu, kasus rasisme juga kerap terjadi di Indonesia dengan menyudutkan ras tertentu dan melakukan bullying baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu, dalam sila ketiga, kasus pelanggaran yang ditemui dalam sila ketiga adalah pemisahan suatu daerah dari NKRI. Salah satu kasus yang ada, bahkan hingga saat ini, adalah Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM, atau yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang melanggar HAM dan memakan korban jiwa. Kasus lainnya terdapat pula dalam sila keempat. Kasus yang kerap terjadi yang menggambarkan pelanggaran dalam sila keempat adalah pembatasan kebebasan berpendapat, di mana suara rakyat dibatasi dan jarang ditanggapi oleh pemerintah. Salah satu kasus yang merebak saat itu adalah penggambaran mural diduga wajah Presiden Joko Widodo, 44 not found, di kota Tangerang. Hal tersebut membuat polisi bertindak dan tindakan tersebut dihentikan begitu masyarakat sekitar mengkritik hal tersebut. Hingga akhirnya polisi mengakui tidak ada unsur pidana pada pembuatan mural tersebut dan mural itu kemudian ditimpa oleh cat hitam. Sila terakhir yaitu sila kelima. Kasus yang kerap ditemui dalam sila kelima adalah kasus korupsi, di mana kasus ini sangat umum dan merajalela di Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Salah satu kasusnya yakni kasus korupsi di tengah pengadaan paket bansos bagi warga Jabodetabek. Dari hasil tersebut, menteri yang bertanggung jawab saat itu divonis hukuman penjara dan denda. Itulah beberapa contoh pelanggaran dari sila-sila Pancasila yang disebutkan sebagai dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun, pada praktiknya masih banyak kejadian-kejadian tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila ini. 5 bunyi Pancasila merupakan sebuah hal yang bersifat fundamental atau mendasar. Dari kelimanya tergambar jelas cita-cita, hukum, dan ide mengenai kehidupan bangsa Indonesia. Sebenarnya, yakni beraneka ragam etnis, agama, suku, dan lain-lain. Terlepas dari perbedaan, Pancasila berusaha menanamkan nilai kebersamaan yang sifatnya adil, benar, bijaksana, dan tepat. Akan tetapi, pelaksanaan nilai-nilai tersebut tentu tidak bisa dikatakan mengalir mulus. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa contoh penyimpangan nilai Pancasila. Dari banyaknya kasus yang menggambarkan pelanggaran terhadap Pancasila seharusnya dapat dijadikan pembelajaran untuk generasi ke depannya agar tidak meniru atau bahkan mengulang kasus yang sama seperti yang pernah ada.